para pendengar Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sukses, dan selalu berbahagia dari hari ke hari. Kita bersama dengan channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan apa? Kita akan berbicara mengenai learning loss, dan sudah punya 3 episode, tetapi learning loss yang 3 episode itu dikaitkan dan culpritnya itu yang tertuduh itu adalah pandemi. Kita akan berbicara mengenai learning loss itu sebenarnya juga terjadi di masa-masa sebelum pandemi. Dan oleh karena itu kita bersama dengan tamu kita, yang tamu tetap kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Saukhah. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Klik subscribe bukan berarti harus bayar. Klik subscribe itu gratis saja, hanya digunakan oleh YouTube sebagai sistem supaya artificial intelligence YouTube selalu bisa memilih saudara sebagai orang yang layak untuk diberi video-video dari Profesor Dr. Ali Saukhah. Kita sapa dulu, dan tentu saja ini adalah episode keempat dari seri Learning Loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yanto ya? Alhamdulillah kita sehat. Pandeminya sudah melandai, tapi diingatkan, hati-hati Desember. Saya sudah vaksin pertama. Akhirnya ya, saya sudah selesai. Dapat Pfizer. Ya, bagus-baguslah berita. Ya, oke. Ya, alhamdulillah lah. Ya, Pak Ali, learning loss, yaitu kerugian belajar. Dan ya, loss, kalau dibiarkan akan menimbulkan lost generation. Gimana Pak Ali, learning loss? Di mana di masa sebelum pandemi kira-kira? Ya, gini Pak Yanto. Jadi kalau yang sudah kita bahas, kita bicarakan, dan mungkin juga di ranah publik ya, yang dibicarakan tentang learning loss itu ya karena pandemi. Jadi karena hitungannya kan biasanya lebih banyak yang saya pernah menyampaikan itu hitungannya itu karena jam sekolah ya, yang kemudian kalau luring itu dari jam 7 jam 12, kalau daring itu hanya beberapa jam saja, lah hitungannya biasanya kan dilihat dari situ. Ya. Nah, ternyata kalau dilihat esensinya, yang namanya learning loss itu definisinya apa toh? Definisinya kan kehilangan kerugian belajar ya. Kehilangan waktu yang kemudian menimbulkan kerugian belajar. Ya. Kerugian belajar ini dikaitkan dengan adanya pandemi yang harus membuat pembelajaran secara online, daring. Nah, ini sering kita tidak ingat bahwa sebetulnya learning loss itu sudah terjadi sebelumnya tanpa betul. Ini. Kalau definisinya seperti itu, kerugian belajar itu. Nah, kalau boleh saya definisikan kerugian belajar itu, ya artinya memang setiap pembelajaran kan ada satu tujuan belajar ya, dalam artian kerennya itu sekarang kan capaian pembelajaran yang harus diwujudkan pada akhir kegiatan. Ya. Oke. Ini gaps ya, celah beda selisih antara yang sebetulnya dicapai dengan yang seharusnya dicapai, itu yang kemudian disebut dengan learning loss. Ya, saya kira seringkali disebut-sebut itu kan gini, ini kelas 4 kok belum bisa baca itu, padahal mestinya kelas 2 sudah bisa baca. Ya. Nah, itu kan membandingkan antara yang dicapai secara nyata dengan yang seharusnya dicapai. Ya, dan Pak Ali ya, jadi learning loss, ketika learning loss terjadi di mana-mana memang. Udah. Bahkan di negara maju seperti Amerika saja, learning loss iya. Ada saya cerita.
Ya, jadi Betul. seperti pertanyaan why Johnny can't read itu pertanyaan Iya, nasional mereka. Luar biasa. betul. Nah, Bahkan ekstrimnya karena sistem pendidikan di Amerika kan beda. Mereka naik kelas itu kan karena usia, sehingga bisa aja ekstrimnya tuh SMA masih belum bisa banyak membaca. ya, ya. Fenomena learning loss itu sebetulnya terjadi di sekitar kita sebelum adanya pandemi. Ya ini yang juga harus diperhatikan Pak Yanto. Ya. Jangan hanya karena pandemi seolah-olah nanti setelah tidak ada lagi pandemi itu sudah tidak ada masalah. Padahal masalahnya masih banyak itu. Ya, ya. Itu. Gini Pak Yanto, boleh Ya. saya nyela ya, Pak Yanto. Jadi kata rugi, ya, gian itu kan biasanya dikaitkan dengan perdagangan ya, adanya transaksi gitu ya. Ada seseorang yang membayar, ada seseorang yang kemudian menggunakan energinya, menggunakan waktunya untuk memperoleh sesuatu, tapi sebetulnya tidak memperoleh sesuatu yang sepertinya diharapkan. Nah, kalau dalam kaitannya dengan pembelajaran, ya seperti anak sekolah bayar uang sekolah bulanan, bayar uang kuliah bagi mahasiswa, tapi dapatnya tidak banyak gitu. Mungkin ekstrimnya itu hanya dapat ijazahnya aja. Itu suatu learning loss yang luar biasa itu Pak Yanto. Ya, ya, ya. Saya kira itu bisa dikategorikan learning loss itu karena by time dan by outcome saya kira. By time ketika dosen ngajarnya enggak penuh 18 kali misalkan saja, itu juga learning loss juga saya kira Pak Ali. Iya betul. Jadi beberapa faktor yang bisa kita sebut ya. Faktor pertama itu mungkin ya memang pendidik atau pendidik bisa ya kita sendiri pendidik, kita sendiri juga ya. Halo ya. Kita berdua sendiri tidak perlu menyalahkan orang lain. Ini bisa kita bisa ya, kita bisa kontributor learning loss yang paling banyak mungkin itu. Iya. Pak Yanto kalau ceramah terus di kelas ya, cara dulu karena dosen merasa menguasai, kemudian ceramah terus, tidak ada apa-apa setelah itu. Ya, begitu pada waktu di kelas mungkin mahasiswa paham, begitu keluar ditanya udah nggak paham lagi. Ini maksudnya luar biasa itu. Jadi, faktor pendidik itu bisa aja karena mungkin kita merasa memang sudah profesional gitu. Tapi ada juga memang pendidik ini belum profesional, jadi ya memang belum bisa diandalkan untuk kemudian mengelola pembelajaran. Itu termasuk learning loss itu. Ya, oke. Ya, tapi kan tidak bisa pendidikan itu bertepuk sebelah tangan, Pak Ali. Saya kira faktor mahasiswa itu juga penting. Nah, itu perlu disebut seimbang ya, seimbang. Jadi selain tadi kalau mau bicara tentang faktor pendidik masih banyak sebetulnya. Kalau kemudian faktor mahasiswa yang peserta didik itu juga banyak faktornya yang kemudian akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Jadi kalau individu bisa aja itu learning loss terjadi karena faktor pendidik itu, faktor peserta didik itu sendiri. Kalau saya ingat Pak Yanto ngajar di kelas itu ada mahasiswa yang santai duduk milihnya di belakang, karena bisik-bisik dengan temannya, tidak memperhatikan, setelah ditanya kaget. Nah, perilaku seperti ini juga termasuk mengakibatkan learning loss yang terjadi pada dirinya sendiri. Ya betul. Dan mahasiswa itu kurang otonom, kurang mandiri. Jadi berangkat ke kuliah itu, berangkat sekolah itu di benaknya itu nggak ada problem based learning-nya. Jadi ingin tahu apa, mau tanya apa, sehingga di dalam kelas itu pupuk bawang aja. Sehingga saya selalu Pak Ali, saya ulang-ulang, suksesnya orang belajar itu ya tergantung kemampuan Anda listening dan note taking. Ya, dua hal itu nggak dilakukan, pelenggang. Ya, itu faktor mahasiswa atau siswa Pak Ali. Gimana Pak Ali? Ya, ya itu sebenarnya banyak faktor juga, tapi saya kira apa yang namanya independent learners ya, artinya sebagai pembelajar yang mandiri itu belum terbentuk gitu. Ya.
Tapi Pak Yanto ada juga yang kemudian faktor yang itu tadi karena mungkin memang perolehan pembelajaran itu tidak dianggap penting, jadi artinya Ya. faktornya faktor yang peserta didik, tapi peserta didik itu memahami realita yang menunjukkan bahwa pada dasarnya pasar kerja itu tidak membutuhkan kompetensi, tapi membutuhkan ijazah, Pak Yanto. Iya, iya. Ya, itu permintaan pasar gitu. Jadi permintaan pasar, faktor permintaan pasar ini juga bisa menentukan bisa juga menyebabkan adanya learning loss. Jadi kuliah atau sekolah, kuliah lah gitu ya, itu dapat ijazah tapi sebetulnya tidak dapat apa-apa. IP-nya juga mungkin tinggi, tapi IP tinggi itu juga tidak tahu itu. Jadi malah di internet jelas-jelas itu jualan learning loss, ada jual ijazah perguruan tinggi yang itu yang kemudian kalau itu 50 juta. Jadi ya Pak Yanto, itu mungkin faktor yang perlu kita soroti. Yang lain itu faktor satuan pendidikan. Faktor satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar itu ya seadanya, karena kan itu paling ada yang nggak belajar sama sekali di internet banyak sekali. Ijazahnya itu persis seperti ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki otoritas. Itu kan itu culture masyarakat, saya kira. Itu betul. Jadi karena memang demand masyarakat ada gitu, sehingga demand itu kemudian menimbulkan supply yang seperti tadi. Tapi ya itu ekstrem kanan kiri ya, ekstrem kanan kiri itu artinya yang kanan itu betul-betul memang melibatkan peserta didik untuk betul-betul proses pembelajarannya terjadi, engagement ya. Tapi kemudian ekstrem yang kiri itu sama sekali tidak ada pembelajaran. Asal lah gitu. Itu jalan pintas yang amat sesat. Yang kanan-kanan itu ya rada-rada sesat ya. Jadi masih ada itu, misalnya katakanlah mahasiswa yang tiba-tiba wisuda di sebuah hotel gitu, kemudian ditanya kamu kuliahnya, enggak tahu juga itu. Oh ya. Berapa kali dan seterusnya, orang tuanya juga enggak tahu sebetulnya kampusnya di mana gitu. Itu yang ekstrem, yang paling kiri ya. Tengah-tengah ini ada Pak Yanto, variasinya itu. Ya, ya. Jadi kemudian dari segi perguruan tinggi ya nyata ada, tetapi kemudian pembelajarannya itu ya lebih mementingkan keuntungan finansial itu. Ya. Dan artinya learning loss itu mempunyai values yang kontinum antara dari yang paling luar biasa sampai yang moderat kali-kali itu. Ya betul. Jadi kalau boleh, nggak tahu ini akhir dari episode ini, yang perlu disadarkan adalah bahwa kalau kita bicara mengenai kerugian belajar, learning loss, yang sekarang ini memang di hadapan mata itu karena pandemi, dalam kaitannya dengan mencari solusi persoalan, maka perlu disadarkan bahwa persoalannya itu tidak hanya karena pandemi. Persoalan-persoalan yang selama ini sebetulnya kita lihat, yang tadi kita sebut sebagai hal yang tidak ada kaitannya dengan pandemi, itu juga harus diselesaikan, Pak Yanto. Ya. Itu juga harus diselesaikan, jangan dibiarkan saja. Tapi saya tahu bahwa itu sudah banyak cara-cara, katakanlah Kemendikbudristek itu ya, dalam upaya untuk agar ini tidak terjadi. Tapi berarti memang pihak-pihak lain ya, pihak-pihak semua stakeholders, siapapun yang terlibat, pendidik, peserta didik, pengelola satuan pendidikan, masyarakat dalam artian itu tadi, kebutuhan pasar tadi, jangan sampai hanya melihat ijazahnya aja. Ijazah itu mungkin pintu masuk, bahkan ekstrimnya sekarang sudah tidak melihat ijazah lagi lah itu. Ya itu jadi saya kira yang penting adalah bahwa pada dasarnya learning loss itu tidak hanya karena pandemi. Ingat, itu seringkali kita lupakan itu. Ya, dan kita harus ingat bahwa masa depan rezim ijazah sudah nggak akan digunakan. Ganti rezim kompetensi. Sehingga yang ada adalah sertifikasi kompetensi. Ini kan sudah diawali oleh Google dan kalau nggak keliru Ernst & Young.
Iya, betul. merekrut orang diumumkan tidak melihat ijazah. Kamu bisa apa? Mari kita bekerja dibayar. Nah itu lama-lama itu akan terjadi, Pak Ali, saya kira. Betul, betul. Karena Ya, karena betul. kalau melakukan ijazah itu banyak sekali ijazah yang dijual nggak ada isinya. Di desa-desa saya itu banyak orang tiba-tiba gelar magister manajemen, Pak Ali. Luar biasa itu. Ya, ya. Kemudian satuan pendidikan yang tujuannya hanya untuk komersial itu ya mencari keuntungan dengan apa menelusur kira-kira yang bisa ditipu, dibohongi itu masyarakat yang mana, itu kira-kira marketnya masih sangat menggiurkan itu. Ya, kalau yang kalau mau ada law enforcement itu sangat gampang, itu ada di Undang-Undang Sidiknas itu. Ya. Ada sanksi pidananya bagi orang yang memberi ijazah dan menyelenggarakan pendidikan tidak memiliki otoritas, itu dipidana, Bali itu sebetulnya. Tapi ya, betul. Kita belum pernah mendengar itu ada pidana. Iya, betul. Tapi itu ekstrim yang paling kiri ya. Nah, saya sebelum ditutup Pak Yanto, saya ingin sebut introspeksi kita sendiri ya. Kita sendiri. Oke. Sekali kalau kita terlalu banyak kegiatan, rapat, diundang sana, diundang sini, itu kemudian mikirnya mengenai jadwal mahasiswa itu mudah nanti saya beri tugas saja. Ini termasuk juga perlu hati-hati, atau kemudian nanti saya punya asisten. Karena sebetulnya setelah dia kembali ke kelas, dia tidak ngurusi itu lagi, seolah-olah itu sudah tidak ada learning loss, dalam artian ada jam yang ditinggal tadi itu. Satu hal lagi Pak Yanto, itu biasanya berpikir pada dasarnya yang disebut dengan jam itu jam kuliah sudah terpenuhi. Padahal sebetulnya yang learning loss ini bukan masalah jam kuliah, jam sesuai dengan jadwal. Yang saya sebut dari awalnya itu setelah dari luring mulai pukul 7 sampai pukul 12 atau pukul 1, itu kan jadwal sekolah, jadwal kuliah. Tapi sebenarnya yang penting adalah jam pembelajaran. Ya. Nah, antara jam belajar dengan jam sekolah. Itu yang kemudian bisa dilihat learning loss-nya terjadi. Ya, bisa. Jam kuliah aja mungkin nggak terjadi kalau sudah diganti, ada dosen yang tidak bisa ngajar, kemudian dikasih tugas atau dikasih ada asisten yang asal-asalan, itu sebenarnya terjadi learning loss, tidak disadari karena hanya melihat itu pemenuhan jam kuliah. Gitu Pak Yanto. Ya, oke Pak Ali, terima kasih. Dan saudara-saudara para penggemar suyanto.id, inilah persoalan learning loss kita, sudah kita bicarakan dengan Profesor Dr. Ali Saukhah, dan ternyata learning loss itu kita sendiri juga berkontribusi terhadap learning loss sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen, jika kita hanya mementingkan jam pelajaran, tidak mementingkan apa yang bisa dipelajari. Jadi kita memang harus hati-hati, dan learning loss tidak harus karena pandemi saja. Terima kasih para pendengar atas kebersamaannya. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda tetap bersama video terbaru suyanto.id. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.